apa namanya scrim internal yang sangat worthy ya. Scrim internalnya udah di grand final. Sangat unik sekali ya. Sangat unik ya. Iya. Ya Masih- ampun sampai bengong begitu si kakaknya mah. Wih. Lu yang bengong sih barusan. Oh gue ya. Iya. Onik Lang Malakas. Oh berarti yang Filipin. Chow Granger. Chow Granger dan Nolan. Itu Waduh. bikin hero nyaman sih berarti ya. Hero, Iya. hero comebacknya Onik Esports kan. Ini mah Nolan. Brusco makin BBM lagi Prof. Iya tapi enggak, Chow-nya belum tentu di Brusco. Kan Bisa beberapa aja, kali, iya juga ya. beberapa kali juga munculin soalnya. Terus mumpung lawannya Luoyi, menurutku kayaknya Super Friends bakal menggunakan hero-hero yang berkaitan dengan vision sih kayak Selena. Atau Novaria. Tapi kayaknya mungkin Selena ya. Selena sih kayaknya. Kemarin sempet ya di bawah juga. Kemarin sempat nih Pak. Selena Kemarin lawan sempat. Loyi. Jadi lelenya langsung ke belakang, lelenya gitu. Lelenya ke samping ke rumput-rumput. Kombinasi antara Lele sama Chow kemarin ada juga kan ya. Ada. Kemarin tuh sempatnya Selena sama Gatot deh. Chow itu sama Matilda Midland. Oh, Matilda ya. Matilda Midland. Tapi Matilda Midland itu biasanya dibawa kalau dua kondisi kalau Super Friends. Pertama kalau lawannya dia tuh Zushin, yang kedua kalau lawan Selena. Ya kan dia pemain Selena, dia tahu nih Iya. gimana cara handle-nya. Dan waktu itu juga karena kebetulan buat counter Uranus dia pick Cici akhirnya digeser lagi ya. Digeser jadinya. Oke. Begitu fleksibel ya, enak punya player-player yang kayak kasih apa aja. Kasih apa aja. Oh Lebih bisa ke mid lanernya sih. aman gitu. Iya, mid lanernya kayak jadi jangkar jadinya. Kayak dia mau dikasih utility hayu, dijadiin carry damage dealer bisa. Karena kan biasanya ada beberapa mid laner yang dia bagusnya kayak di support aja atau yang nge-damage aja kayak Suns gitu kan. Kalau Suns disuruh utility kayaknya aku rasa nggak bakal manuver itu sih, nggak bakal bisa ngendaliin gamenya sekompleks itu. Kalau dia Terutama- jadi damage dealer, ya emang dia. Atau the best-nya. yang bait gitu ya. Yang bait gitu kayak kan. Lilia yang suka Iya. ngekit. Tapi kan ujung-ujungnya tetap nge-damage gitu loh. Yes, itu dia. Dan 2 EXP ya ditutup, edit dari Kirk, Glue juga dari Lutfi. Sebenarnya kalau bicara tentang EXP masih cukup banyak ya, kayak masih ada Khalid, masih ada siapa Arlo, namanya? bahkan Cici. Lutfi, Mhm. Wah, ada Mike Tyson lagi nih. Mike Tyson, bukan tatonya di muka maksudnya. Iya. Enggak gitu, Pak Pun. Istilah apa lagi tuh, Long? Apa ya? Stiker. Oh, dan Phobius. Obvious. Oke, hero yang cukup aman ya untuk bisa dikombinasikan dengan apapun. Termasuk juga dengan adanya efek knock up airborne dari Dark Wave. Jadi lumayan ngebantu buat Loi nih untuk menangkap-nangkap. Mid lane. Dan kemungkinan EXP lah ya buat Onyx Philippines. Jujur kalau ngomongin Selena ya, Cici. Onyx, Oh. iya kan Wah, possible. Selena. Possible kan Sangat. karena lawannya Loi. Hero Rame yang banget tuh ambil terkena Iya. buff ya. Iya. Kena buff di tanggal 13 Februari kemarin. Yes. Dan itu potensinya emang gede banget. Last picknya Moskov. Moskov. Ya make sense ya. Biar hero late gamenya ada. Karena Onyx udah ngebawain tipe yang eksekutornya juga ada gitu kan. Butuh yang bisa carry late gamenya aja. Bos cuti tambah sehari lagi. Enggak dong. Membunuhku belum dilahirkan. Oh, maksudnya orang yang mengalahkan Chow itu belum dilahirkan. Oh, itu quotes-nya. Ya, The one quotes-nya. who can beat me has nothing Benar, born yet. benar. Gitu. Oke. Tapi untuk terlihat kali ini Selena dari Super Friends yang akankah menjadi jangkar utama bagi Onyx Philippines ataukah gameplay diversion nantinya dari Suns yang akan amat sangat mengganggu. Itu foto apa Om? Iya, itu kayak tulis sendiri ya. Iya. Itu kayaknya DIY jersey Onyx ya. Boleh kita apresiasi, boleh. Oke. Tapi tadi kan kalau prediksi caster Papulung kan tetap EVOS ya. Tapi untuk game kali ini based on draft lebih kemana? Onyx PH lagi. Naik PA lagi. Kedua. Buset sabar, apa yang di sana sabar. Karena seru loh. Wih, revitalize Keyboy pagi-pagi. Menjerit bahaya orang di sana ya. Hampir first blood Papulung. Flicker digunakan, Brusco masih selamat. Brusco berhasil menyelamatkan diri kali ini. Brusco yang kena bully-bully ya. Iya. Tapi mungkin akan agak sedikit berat untuk Onyx Philippines jujur Pak, karena mereka harus bermain secepat mungkin. Ya. Sementara untuk antisipasi late game-nya dari Onyx, mereka udah punya Moskov. Dan seperti kita tahu lah, kalau Selena itu di atas menit 15 baru pusing tuh, karena rata-rata untuk type-nya. Oh, Dan kandas satu yang terakhir. Suns dipaksa disuapin. Ini dia lele beracun masuk ke dalam tubuhnya, selesai. early game yang cukup cepat.
Soul Eater yang sangat-sangat on point. Oke. Dan invade lagi dari Brusco, Fracture defensive Kairi. Sekarang udah mulai kena invade dari jungle-nya dan harus merelakan Scavenger di bagian EXP yang penting banget. Karena untuk bisa mencapai level 5 lebih mudah lagi, Scavenger Crab dibutuhkan sekali untuk di jungle. Ya, dan sangat-sangat berjalan mulus juga ya dari penggunaan Selena sekarang dengan adanya penggunaan Nolan yang biasa juga kita tahu rumput adalah tempatnya. Tempatnya Nolan. Tempatnya Nolan. Tapi sekarang karena ada Selena, wah Kairi sulit. bisa nginjek rumputnya yang berbahaya nih dan Yap, langsung oke. dimakan. Itu dia. Selesailah sudah tadi. Super Prince harus merasakan juga akibatnya. Setelah dikeroyok habis-habisan dan Turtle, Kirk menjadi orang pertama yang Lagi. mencoba untuk bisa megangin ke arah Turtle. Lagi dan lagi Pak Pulung, mirip sama dengan game yang pertamanya ya. Ini mana Kirk gak mau lepas dari vision untuk Turtle. Dan sekarang Turtle-nya akan di-reset begitu aja. Wah tapi ini jangan lupa Selena gak butuh level 4. Dia Oke. udah bisa memberikan elemen surprise-nya. Yap. Dia akan tetap mengganggu dengan satu abyssal roh yang dia miliki dari jauh. Tapi Kirknya coba lihat mulai mendekat ke area terdepan dan Kairi. Selesai, tidak ada point retribution. Ada Eson tadi lewat tapi tidak memberikan impact apapun. Pertempurannya terjadi tapi tidak baik untuk Onyx Esports. Mereka harus mundur. 4 lawan 5. Otomatis Onyx memilih untuk mundur, disengage. Dan tidak mau melewatkan sedikit pun kemungkinan untuk Kairi di-invade lagi jungle-nya. Karena kebiasaan dari Onyx Philippines, setelah mereka dapetin turtle di bawah, mereka geraknya ke atas. Kalau misalkan turtle-nya di atas, geraknya ke bawah. Selalu seperti itu Pak Bulung. Gerakan-gerakan yang mengikuti arus sungai. Dan Sans lagi-lagi Itu harus poin. hati-hati, jangan sampai kebanyakan makan lele hari ini. Iya, ini bener-bener ya 5 player dari Onyx Esports udah jelas-jelas ini alergi lele, tapi disuapin lele, dipaksa makan lele dari tadi udah kena abyssal arrow-nya, dikasih abyssal trap-nya lagi, Prof. Oh, Oke, sakit satu terakhir Kairi hampir. Untungnya nggak ada follow up di area bottom lane. Brusco. Brusco kayaknya agak sedikit riskan sih kalau misalkan sampai dengan menggunakan flickernya karena masih ada gouge dari Kairi. Tapi seenggaknya membuat King Kong mendapatkan satu space lagi untuk bisa melakukan invasi jungle. Ini Onyx Philippines pelan banget farmingnya dan Connect. kena lele. Dan langsung tepat berada di depan dari Brusco juga. Hanya saja untuk itu Keyboy masih memiliki sedikit durability. Kena lagi. Connect kembali. Asli ngeselin Pak, main trap dan juga main poke damage-nya. Dari tadi bener-bener on point banget. Selalu mainnya trapnya di area tengah. Ini dia diversion. Diversion ke atas dan sekarang terjebak. Uh. Kelra mendapat efek kejut yang begitu menyakitkan. Tapi setidaknya sekarang Brusco siapa yang akan menjadi korban dan Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Super Prince yang siap untuk bisa memfollow up apa yang terjadi, Prof. Ya, combo YouTube ya seperti biasa untuk Onyx Philippines. Mereka akan lebih mudah untuk mentargetkan metode pick off. Jadi siapapun yang di-kick sama Brusco langsung dilemparkan dengan adanya Abyssal Arrow. Yep. Ini akan sangat mudah sekali bagi Super Prince karena targetnya benar-benar tidak bergerak. Jadi tinggal Instant eksekusi karma. instan aja untuk damage-nya. Apalagi build dari Super Prince itu dia Enchanted Talisman. Tepat di menit yang keempat pasti udah jadi. Sehingga dia lebih bisa nge-spam untuk Soul Eater atau bahkan Wah. Garrote yang dia mainkan. Oke. Ini dia akan banyak menu lele bertebaran lagi ya. Dengan Enchanted Talisman tadi yang udah berhasil langsung digunakan. Menu buffet lagi keluar soal ini. Wah, ini Sebelumnya ala carte ini dia menu buffet dikeluarkan Langsung semua. ya. Langsung semua ya. Kawanan jadinya. Kawanan dari Abyssal Trap dan juga Arrow-nya. Apalagi buat sekarang nih, lihat Brusco-nya udah tinggal screening aja, cari di mana Kairi, di mana Keyboy. The Way of Dragon ready, follow up-nya udah pasti ada di belakang dari Super Friends. Yep. Trap lagi, Arrow lagi. Siapapun yang kena nanti biarin trapnya, poke damage-nya. Belum lagi item keduanya Super Friends, biasanya dia lebih suka Glowing One. Jadi efek dari Scorch-nya, bakarannya itu yang bakal ngebonyokin tipikal hero yang kayak Lutfi dan juga pasti Keyboy sebagai hero badan di depan. Itu malah sebel banget kadang kayak gitu, Pak. Kena abyssal trap gitu kan ya. Habis itu kena, habis itu kebakar. Diliatin dong dari jauh gitu. Iya, diliatin doang. Belum tentu dicakar gitu kan. Kan kalau dicakar kan kita bisa counter setup kan. Iya. Karena sekarang walaupun kecepatan dari Abyssal Trap-nya lebih cepat dari 10 sampai 12, tapi maksimum stun-nya itu cuma 2,5 detik dari 3 detik sebelumnya. Oke. Ada pergerakan di mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan cara dari Super Prince, tapi Super Prince masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan apapun yang dia miliki. Dapat Raw Guardian-nya connect dan waktunya untuk mereka keroyok lagi ke arah King Kong, tapi King Kong-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. King Kong selesai. King Kong tereksekusi di area tersebut, tapi Kirk hadir. Kirk siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Spear of Destruction, tapi Zafero belum mau pindah. Wah, dia mau fokus objektif. Mumpung dapetin window yang mahal banget harganya.
Dan sekarang Onyx ID akan mencoba untuk memberikan ruang bagi Xavero untuk memenangkan laning match-up-nya melawan Kelra. Karena dari tadi Kelra sempat kena gank pas ada diversion. Dan sekarang momentum ada di tangan dari Onyx Esports. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan momentum ini. Mereka akan set up langsung ke area Turtle. Kalau Turtle-nya dibiarkan perfect ke arah Onyx Philippines, itu akan menjadi malapetaka. Ini juga dari Xavero akhirnya memiliki satu tempat yang nikmat, satu waktu yang bisa dimanfaatkan, terus-terusan dia dihajar terus tapi Keyboy. Legend SP yang cukup pula dia milikin Lutpi. Dua player sudah mendapatkan satu poke damage yang cukup. Poke damage-nya nggak cuma arrow ya. Ingat ada Red Sonata di belakang. Iya. Jadi kayak double trouble banget untuk Onyx ID. Golden Staff ada di tangan dari Xavero ya. Udah pasti job desk dari split push akan menghasilkan gold yang jauh lebih kuat secara individu. Dan diversion lagi, ini dia Onyx akan melakukan gerakan dari belakang untuk kedua kalinya. Oke. Sepertinya pemain dari PH pun mereka sudah sadar. Mereka sudah sadar, Prof. Kena dong. Tidak ada player dari Onyx Esports yang terlihat. Wah, masalahnya mereka nggak ke turtle, mereka langsung ke turret bagian Iya. mid lane, ngebuka vision lagi biar nanti Selenanya lebih leluasa untuk melontarkan arrow-nya. Memanfaatkan strategi yang gagal dari Onyx Esports. Ya udah, Wah, tengahnya terbuka. Ini bener-bener makin lebih leluasa. SOD for nothing, Free Turtle, King Kong bakal invade lagi ke bagian top lane dan hati-hati sama arrow. Karena apa? Karena vision dari Onyx sekarang udah berkurang nih di bagian mid lane. Bagus ya mereka tadi ya. Itu bener-bener, waduh, kegocek. Lah kita semua di bawah, gitu loh. Tiba-tiba Tadi Dead Sonata. Iya, Popheus deket turtle sendirian. Lah tengah siapa yang jagain? Gak ada yang jaga, langsung belok semuanya. Belok lah, Wah. apalagi. Seperti biasa ya, decision cepat ala Filipin. Mereka kayak nggak mempertimbangkan yang terburuknya. Mereka ambil yang terbaiknya dulu pokoknya. Daripada mereka ngejar ke bawah. Iya. Agak sedikit beresiko kan? Betul, ada resiko di mana mereka juga bisa tumbang. Iya. Mending ambil yang kosong di mid. Betul. Gratis tadi itu mah. Gratis makronya. Hey, connect. Ada Aduh, trap aduh. sekarang dimiliki oleh Suns juga. Tapi Kirk terus memberikan gangguan. Lutfi Aduh. terkena Abyssal Trapnya masuk semua ke dalam tubuh dari Lutfi. Dan ingat sekarang nggak cuma Abyssal Arrow aja Pak Pulung, ada Dead Sonata pasti. Ya. Di samping dari Super Friends. Sekarang Super Friends sudah nggak perlu farming, dia cuma perlu ngebantuin Kelra aja dari samping. Dia bakal ngelontarin arrow ke hampir semua monster jungle dari Onyx Esports dan tinggal menunggu apa reaksi selanjutnya. Rumput mana yang akan disinggahi sama Suns juga karena lihat trapnya. Salah satunya dari belakang dan sekarang Suns mencoba untuk mencari celah lainnya. Ada perpindahan tempat lagi. Nggak Apakah ketahuan. itu disadarin oleh pemain dari PH? Enggak kayaknya. Tuh lihat, arrow-nya masih ke area jungle dalam, Iya, bukan iya, ke iya. belakang kan. Jadi mereka kayak berpikir sekarang Onyx emang bener-bener Onyx ID terutama Iya. bener-bener masih menunggu gitu loh. Cuman masalahnya kan 4 player ke situ. Kalau memang cuman tujuannya hanya memantau dari kejauhan kayak begini, buset deh, Prof. Ada waktu yang kebuang lagi nggak sih, Prof? Sebenarnya ada sih. Karena yang pertama, Xavero-nya kalau show, Xavero-nya yang bisa dimakan. Iya. Kerugian buat Onyx ID. Dan yang lain, turret. Bakal free. Kebuka lagi. Kebuka lagi. Jadi mau nggak mau ya, Onyx ID bener-bener Iya. masih belum ingin menunjukkan di mana posisi mereka karena mereka ingin menghindari bagaimana keuntungan yang didapatkan dari Onyx Philippines. Karena dari Onyx sendiri ya mereka juga nggak aus-aus banget akan tim fight gitu loh. Iya. Mereka kalau udah unggul, yang penting plus goldnya. Betul. Udah, habis itu tungguin, sabar. Mereka ini bener-bener apa ya? Bener-bener penuh kalkulasi dan ini dia mulai nih, arrow ke belakang kah? Oke. Ada trap soalnya Pak Pulung di situ. Oke. Ini dia, Super Friends. Ini maju satu langkah ke kanan selesai nih, gagal semua nih rencana nih Keyboy. Itu dia. Sendirian. Dan ternyata kosong. Super Friends. Yap, Udah mulai kelihatan mereka trapnya dan kena. trapnya kena ke arah Kairi mereka terhambat langsung dan waktunya untuk Onyx Philippines yang bala menyiapkan satu jebakan baut balasan untuk Onyx Esports. Kena trapnya di sana. Kairi ternyata yang terdeteksi. 3 tumbang ditukarkan dengan 1 Brusco pun tidak menjadi pertukaran. Xavero tidak memiliki Spear of Destruction. Free Lord seharusnya bagi Onyx Philippines. Sebuah backstep yang gagal dilakukan. Sudah terkalkulasi ternyata oleh Super Friends, makanya trapnya selalu di belakang. Itulah jawaban dari Luoyi teman-teman.
Dan trapnya harus ada di belakang. Itu poin terpentingnya. Loh Ini Lord-lordnya lagi nonton. ternyata bang, cewek kemana bang? Sama Onyx Steph ternyata. Sama Res juga tuh. Iya. Ini Res anak baik pak. Kenapa begitu? Sering ngajak saya push rank soalnya. Sepadan biasa. Sama makan mie Aceh enggak? Waduh, masih kejauhan itu. Brusko. Oke. Hampir Ini dia. terdeteksi. Brusko. Wah, ternyata Suns yang Walah, dihajar. kena satu orang Suns. Selesai. Tapi ada satu Spiro Misery tadi nancap karena tapi Kirk yang berhasil langsung menyelamatkan diri tapi tidak. Untuk dua pemain dari Onyx Esports. 3 kali diversion. Dan tiga-tiganya masih belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal Pak Bulung. Gerakan dari Onyx ID seolah terbaca perlahan-lahan. Onyx Philippine, mereka tahu mereka nggak bakal mau ke bush bottom lane atau bahkan top lane. Mereka tahu persis gimana ketika lagi dalam keadaan loose condition. Dan sekarang Lordnya masih marching dari area bottom lane. Mereka ingin melakukan endgame. Oke, ini dia. Udah ada 5 player lengkap dari Onyx Esports. Mereka siap untuk bisa defense lagi. Tapi satu orang berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Patroguannya tidak memberikan impact apapun. Karena untuk sekarang Kiboynya maju sering ke area terdepan. Tidak akan merubah keadaan. Hanya saja sekarang Kelra. Again, Kelra menunjukkan siapa marksman terbaik dunia. 2-0. Onyx Philippine masih terlalu kuat early gamenya, bahkan dengan tempo yang diturunkan paksa oleh Onyx ID masih belum mampu untuk bisa mengimbangi